الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والحمد لله الذي ما أنزل علينا القرآن لنشقى إلا تذكرة لمن يخشى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak ibu-ibu jamaah subuh Masjid Az-Zumar yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini hari yang ke-9 kalau nggak salah ya. Udah ke-10 Masya Allah. Hari ke-10 kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semua amal ibadah kita 10 pertama ini semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan semua amal ibadah kita itu selain diterima juga bisa merubah karakter kita, merubah kepribadian kita. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ramadan Allah jelaskan dalam satu ayat, itu surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini kata Allah diturunkan dalamnya Al-Qur'an, membawa petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Di ayat ini jemaah sekalian dirahmati Allah Bapak Ibu, ada 3 hal penting. Yang pertama, Ramadan itu bulannya Quran. Karena 30 juz Quran itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu di bulan Ramadan turunnya. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunia 30 juz itu di bulan Ramadan. Lalu kemudian dari Sama'id Dunia kepada Nabi Muhammad awalnya itu turunnya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu memang bulan Quran. Ibu-ibu mungkin sudah pada khatam ini Ramadan. Yang kedua sekalian, Ramadan itu bulan hidayah. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Di ayat ini 2 kali disebut hidayah. Yang satu hidayah global untuk seluruh manusia, hudal linnas. Yang satu lagi, yang kedua, hidayah khusus kita. Khusus untuk orang beriman, khusus untuk orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa itu masih butuh hidayah? Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah juga ayat pertama itu ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa Bapak sekalian? Karena Bapak Ibu, hidayah itu dia fluktuatif. Hari ini kita dapat hidayah, bisa besok nggak dapat hidayah. Oleh karenanya hidayah itu harus dipertahankan, diperjuangkan dan dicari hidayah itu. Nah, luar biasanya itu hidayah itu, awal hidayah itu turun itu semua di bulan Ramadan Bapak Ibu. Ketika diturunkannya Al-Quran dan semua kitab suci lain itu turunnya di bulan Ramadan. Makanya banyak orang masuk surga itu setelah melewati Ramadan. Bapak sekalian, Rasulullah SAW menjanjikan kita kalau datang Ramadan semua pintu surga terbuka Bapak Ibu.
Nah, hidayah di bulan Ramadan ini kita manfaatkan secara maksimal bagaimana memasukkan kita ke dalam surga. Ibu sekalian, dirahmati Allah. Manusia ini, kita ini umat Islam, di sisi Allah itu terbagi menjadi tiga level, Pak. Jadi kita ini tidak satu posisi di sisi Allah, tidak satu level. Tergantung dia kuatnya iman dan kuat ibadahnya pada kita. Bapak Ibu, Ramadan Allah turunkan kepada kita ini untuk mengupgrade dan meningkatkan level kita itu di sisi Allah, sehingga kita itu tidak stagnan pada level tertentu. Allah menjelaskan kita itu ada yang disebut dengan muslim. Muslim ini kata Allah, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Datang seorang badui kepada Rasulullah, dia mengklaim sudah mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakan kepada dia belum sampai pada level mukmin itu. Walakin qulu aslamna, dia masih pada level muslim. Siapa itu muslim? Allah berfirman di ayat selanjutnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Muslim itu, iman itu belum menghujam kuat di dalam hatinya. Muslim itu beribadah pada Allah masih sekedar verbalistik, ngucapin doang tapi enggak masuk ke hati. Baca Quran tapi enggak menyentuh hati. Itu muslim. Dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah menjelaskan muslim itu adalah wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dia menyembah Allah verbalistik saja. In ashabathu khairun, kata Allah, kalau dia orang muslim ini labil posisinya, jiwanya itu labil. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, rezekinya lancar, dia bersyukur. Dia mengklaim dirinya, saya beriman pada Allah. Tapi ketika sebaliknya, in asabathu syarra'u, kalau dia ditimpa musibah, rezekinya lagi seret, dapat masalah di kantor pekerjaan, tiba-tiba dia jadi malas ibadah. Ngapain ibadah mulu itu? Ternyata juga nasib nggak berubah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini level muslim rendah sekali. Survei terakhir, ada survei membuktikan bahwa survei nasional sama survei dari Australia, level muslim ini yang kayak gini nih, ini kan kadang dia ke masjid, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ini 80% di Indonesia, Pak. Jadi 230 juta jiwa umat Islam, 80%-nya itu level ini, Bapak Ibu. Jadi makanya kita umat Islam begini-gini aja ini. Secara ekonomi, politik, ekonomi, pendidikan dan seterusnya, kita rendah kualitas SDM. Karena level muslim. Ini hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Yang sering ke masjid itu konsisten dengan ibadahnya dan sholatnya itu di masjid hanya 8% dari survei itu. Kalau Australia, survei Australia hanya 5%. Jadi ini nih, artinya Bapak Ibu yang tetap di masjid ini 5% dari seluruh total penduduk atau di komplek ini. Itu sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mengirim Ramadan ini untuk meningkatkan kita. Jangan sampai muslim terus. Harus naik levelnya ke level namanya mukmin. Siapa itu mukmin itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini informasi Al-Qur'an semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna." Hanya saja orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin sejati itu apabila menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Jadi tidak verbalistik lagi, tidak fisikal beribadah, tetapi dengan hati. Ketika dia menyembah Allah, emosionalnya terhubung, terkonek dengan emosionalnya, dengan hatinya, dengan perasaannya. Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia dengar bacaan Quran, itu nambah imannya. Ada nggak kita baca Quran, sambil baca Quran kita menangis, mulai tetes air mata karena mengevaluasi kesalahan kita, ya Allah. Karena Quran itu nasihat, Pak. Kalau kita baca dia seakan Allah ngomong sama kita. Sehingga kadang Quran itu menyinggung kelemahan-kelemahan kita. Dari situ kita menangis. Mukmin itu seperti itu, Bapak sekalian. Level mukmin. Bahkan ayat yang lain, baru kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya tinggi, Bapak, khususnya ibu-ibu ini. Penyerahan dirinya kepada Allah itu tinggi. Tidak menyerahkan dirinya itu kepada materi. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau salat khusyuk. Kalau sudah salat itu hilang semua dunia ini. Yang ada dia dan Allah saja. Allahu akbar. Makanya setiap gerakan salat itu dinikmati. Rukunya nikmat, sujudnya nikmat. Inti salat itu ruku dan sujud. Kalau kita belum seorang mukmin, mengaku mukmin, kalau belum menikmati ruku dan sujud, ya belum sholat itu. Kualitas sholatnya masih diragukan. Itu hadis Nabi SAW. Kayak sunnah kita memperpanjang ruku dan sujud. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kita mesti meningkatkan kualitas kepribadian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ingin menguatkan atau menaikkan level kita itu menjadi mukmin. Justru sampai pada muttaqin, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menginginkan kita justru harus lebih tinggi lagi muttaqin. Siapa itu muttaqin, Bapak Ibu? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dulu. Hudan lil muttaqin. Ayat selanjutnya itu penjelasannya siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu yang mampu mengimani yang gaib. Melebihi yang kasat mata ini, yang materi. Dia lebih yakin terhadap surga daripada dunia ini. Bisa nggak itu memang berat. Kenapa kita disuruh puasa ini, Bapak sekalian? Puasa itu memang ibadah yang sangat cepat merubah keimanan kita, kualitas iman kita. Kenapa? Karena kemanusiaan kita itu diputus, Pak. Manusia ini kan makan minum, Pak. Seks dan seterusnya, itu manusia. Kalau kita nggak makan minum, udah malaikat, Pak. Malaikat makan nggak? Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, sekali. Puasa Ramadan ingin membuat kita itu memutuskan sedikit memberhentikan kebiasaan manusiawi kita tuh, sehingga kita itu jangan manusia banget. Manusia banget maksudnya materi banget itu.
Hal-hal yang bersifat materi itu diputus di bulan Ramadan. Gak makan, gak minum, gak seks, tidur dikurangi Pak. Gak menghayal macam-macam, gak boleh melihat macam-macam, gak boleh mendengar macam-macam. Kalau itu mampu kita puasakan, kita naik derajat itu. Makanya puasa itu sangat fundamental. Ibadah yang betul-betul luar biasa Pak. Kalau kita lakukan benar-benar puasa ini, sifat materialisme kita itu hilang. Putus sementara. Karena kita ini puasa. Apa bedanya kita dengan hewan Pak? Kalau kita nggak puasa Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kita dengan hewan? Nggak ada bedanya Pak. Makanya ini Allah yang ngomong. Ya'kuluna kama ya'kulul an'am wan naru maswal lahum. Manusia itu kalau makan seperti hewan, seks seperti hewan, minum seperti hewan, tidur seperti hewan, lalu kemudian tidak beribadah, tidak puasa, tidak ada bedanya dengan hewan. Kalau mati neraka langsung. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Memang agak keras ayatnya. Bukan keras, memang kita ini tabiatnya memang begitu. Allah Maha tahu seluk-beluk manusiawi ini Bapak Ibu sekalian. Allah ingin karena sayangnya kepada kita, jangan sampai kita itu seperti hewan. Walaupun kita tabiat-tabiat kita itu ada tabiat hewani namanya. Tabiat hewani itu pasti ada Pak. Marah, emosional, seks dan seterusnya itu tabiat hewani. Nafsu dan seterusnya itu tabiat hewani Pak. Itu yang kita putus sementara sehingga kita naik ke tabiat malaikat itu. Tabiat suci. Sehingga kita bisa sampai ke surga. Makanya disebut Rasulullah SAW, Ramadan itu dibuka pintu surga semuanya. Tidak ada bulan lain yang dibuka semua pintu surga kecuali di bulan Ramadan Pak. Tidak ada di bulan lain yang semua pintu neraka itu ditutup kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang semua pahala itu dilipat gandakan. Sholat tarawih kita itu seperti sholat wajib Pak, bulan lain pahalanya. Tidak ada bulan yang diturunkan malam Lailatul Qadar kecuali bulan Ramadan. Satu malam kita ibadah 83 tahun. Jadi bagaimana keistimewaan ini? Agar kita naik levelnya menjadi muttaqin itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita betul-betul isi Ramadan ini sampai kita meningkat levelnya. Dalam surah yang lain, surah At-Tur, surat Az-Zariyat ayat 14 dan seterusnya, Allah menjelaskan gimana cara bertakwa itu. Gimana sampai kita pada level itu Pak. Karena level ini yang para ulama menyebut, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa level paling aman itu level muttaqin ini. Kalau kita sudah dilantik oleh Allah, dan lantiknya itu nanti di malam Lailatul Qadar, dilantiknya muttaqin itu. Udah bahasa kita kalau sudah dapat SK kita muttaqin Pak, itu aman dunia dan akhirat. Kapanpun kita meninggalkan dunia itu aman. Karena di jaminan Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Siapa muttaqin itu yang masuk surga itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya nih, 14 sampai 19 Bapak. Yang pertama kata Allah, akhidina ma atahum rabbuhum. Muttaqin itu semua perintah Allah dilakukan. Dan semua larangan Allah dijauhkan. Yang kedua kata Allah, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muttaqin itu selalu melakukan ibadah itu secara maksimal, muhsinin, ihsan. Hidupnya seluruhnya kebaikan. Waktunya seluruhnya kebaikan. Boro-boro mau buat maksiat, enggak ada waktu dia untuk bermaksiat. Muttaqin Bapak Ibu. Kalau tadi di surah Al-Baqarah meyakini yang gaib. Jadi para sahabat itu, karena para sahabat itu muttaqin semua Pak. Mereka hidup di dunia, tapi mereka sudah bisa melihat pojok-pojok surga. Kita bisa nggak itu? Sekalian.
Itu disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Sangat yakin terhadap yang gaib. Surga itu kan gaib, Bapak Ibu. Takdir kita itu gaib. Dia sudah yakin dengan ini semua takdir. Qadarallahu ma syaa. Makanya dia sudah qadarallah, sudah takdir. Tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Para sahabat itu ditanya, bagaimana imanmu hari ini? Mereka bertanya, ya Rasulullah, aku seperti melihat penduduk surga saling silaturahim. Coba, mereka masih hidup tapi sudah melihat surga. Jangan sampai kita itu surga kebayang aja enggak itu. Kebayang saja surga enggak bahaya. Bagaimana cara masuk surga gitu? Membayangkan surga enggak pernah. Hati-hati kita Bapak Ibu sekalian. Ada para sahabat itu biasa Bapak Ibu sekalian. Mimpi itu mimpi surga. Biasa. Ada seorang sahabat lagi berperang. Tidur. Berperang tidur. Coba, mana orang berperang bisa tidur? Kan kita penuh ketakutan kalau perang. Dia perang tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi itu. Masuk surga dan ketemu dengan para bidadari. Jadi dia sudah ketemu bidadari masih hidup di dunia. Ketemu dengan bidadari. Ketika dia mensentuh bidadari itu, kata bidadari itu, jangan, kamu belum mati. Dia kaget. Wih, saya pikir saya di surga. Lalu kemudian dia menerjang musuh, meninggal. Mengejar surga itu. Bayangkan dengan kita ini. Yang kita pikir 11 bulan itu dunia semua, Pak. Betul Pak, betul. Kadang kita sholat kita nggak khusyuk itu karena dikejar-kejar pekerjaan. Iya Pak. Tadi belum selesai, ini di kantor belum selesai, ada pekerjaan tadi belum selesai. Sehingga sholat kita itu semua dikejar-kejar, Bapak Ibu sekalian. Nah Allah itu ingin menyadarkan kita, jangan sampai begitu lagi. Muttaqin itu pekerjaan utamanya ibadah. Kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Iya kan? Beda itu Pak. Makan itu untuk sekedar hidup, agar kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa kuat untuk beribadah. Itu fungsinya makan itu. Bukan tujuan hidup kita makan, Pak. Kalau itu nggak bedanya kita dengan hewan, nauzubillah. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, harus ada perbaikan ini. Perbaikan visi misi hidup. Nah, kata Allah SWT yang ciri berikutnya yang dilakukan oleh muttaqin itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sangat sedikit tidur malam ya kalau muttaqin itu. Ibadah. Memang waktu untuk nyaman beribadah itu malam hari, Pak. Ketika semua orang tertidur, lalu kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol dengan Allah itu sesuatu yang biasa bagi orang muttaqin. Bukan sesuatu yang aneh. Jangan sampai kita masih asing untuk ngobrol dengan Allah. Karena kita tidak mungkin akan ngobrol dengan Allah di akhirat, Pak. Kalau di dunia saja kita nggak pernah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Para muttaqin itu selalu beristighfar di waktu sahur. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Kita kunci masuk surga itu hanya dua. Pertama, iman dan amal soleh. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bersih dari dosa. Sebanyak apapun amal kita, kalau dosa kita tidak diampuni, nggak bisa masuk surga. Itu kuncinya. Makanya tidak ada bulan Bapak Ibu sekalian yang dijamin oleh Rasulullah mengampuni semua dosa kecuali Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Diampuni seluruh dosa. Ada seorang Bani Israel 200 tahun beribadah, Pak. Tidak pernah bermaksiat.
200 tahun hanya ada di mihrab. Iktikaf di masjid 200 tahun. Karena Bani Israel itu umurnya 200 tahun, 300 tahun. Umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Bahkan jamaah saya di Masjid Az-Zahra di Gudang Peluru itu ada sekarang umurnya 96 tahun. 96 tahun. Masih kuat, Pak. Sholat selalu di soft awal. Istrinya 90 tahun. Jadi suami istri panjang umur. Nah, kita itu rata-rata umat Islam itu 60-70 tahun. Itu hadis Nabi. Ma baina sittina wa sab'in kata Rasulullah. Kalau Bani Israel itu 200 tahun. Nabi Musa itu umurnya 250 tahun. Bani Israel ibadah 200 tahun. Tidak pernah berdosa. Orang tidak berinteraksi dengan manusia. Dia dipasok makanannya dari keluarganya. Ibadah, zikir, sholat, zikir, sholat. Lalu kemudian suatu ketika muncul rasa sombong di hatinya. Perhatikan Bapak sekalian. Muncul satu maksiat, sombong. Bukan berzina, bukan. Sombong. Bukan mencuri dan seterusnya, korupsi, enggak. Dia datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku sudah beribadah 200 tahun di masjid ini. Tidak pernah keluar rumah. 200. Kalau saya mati hari ini, tolong tanyakan sama Allah, surga tingkat berapa saya masuk? Muncul sombong. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa itu kan bisa ngomong langsung kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu, dia beribadah 200 tahun. Dia nanya, kalau mati hari ini, meninggal, masuk surganya di mana? Level berapa? Apa kata Allah SWT? Dijawab. Wahai Musa, kasih tahu hambaku. Kalau dia mati hari ini, masuk neraka jahanam. 200 tahun, Pak. Kita berapa ibadah kita? Saya pernah hitung, Bapak Ibu sekalian. Kalau 60 tahun kita sholat 5 waktu, kan kali 5. Satu sholat 5 menit. Taruh 5 menit. Karena kita kan sholat 2 menit, 3 menit kan. Tapi kalau rata-rata 5 menit. Kali 5, kan 25 menit. Bahagi dengan 60 tahun. Rata-rata sholat kita berapa? Hanya 2 tahun. Coba dihitung. 2 tahun. Kira-kira masuk surga enggak? Ibadah 2 tahun. Jadi kita ini kalau fair Bapak Ibu sekalian. Berat rasanya amal ini masukin kita ke surga itu. Nah kadang ini kita nggak ngitung-ngitung. Yang kita hitung kan aset dan seterusnya. Ini mohon maaf ya. Ramadan itu ingin mengevaluasi diri kita Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kita ini hidupnya itu singkat Bapak Ibu. Ada orang mati suri di Jawa Bapak Ibu sekalian. Dia meninggal. Sudah ditanam Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu. Hidup kembali. Dan dia ceritakan pengalamannya ketika berapa jam itu dikubur. Dia bilang ketika saya dikubur, saya itu seperti mimpi. Hidup di dunia ini 40-50 tahun itu menurut dia mimpi Pak. Sekejap gitu. Kayak kita kaget dari mimpi. Loh, tadi mimpi ya? Kaget kok saya dikubur ini. Begitu hidup ini Pak. Jangan sampai kita. Kalau kita nggak mungkin kurang yakin Pak. Tapi sekalian itu perbandingan waktu akhirat dengan bumi itu kata Allah. Ini kita yakin Quran Pak ya. 1000 tahun dunia itu 1 hari akhirat. Bagiin aja. Jadi 60 tahun itu sekitar 2 jam Pak. 2 jam akhirat itu. Itu ya. 60 tahun itu 2 jam akhirat. Hidup kita ini 2 jam. Bayangkan 2 jam itu diisi dengan maksiat, diisi dengan auzubillah. Tapi kalau kita isi dengan amal soleh, luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Singkat hidup ini. Makanya Masya Allah. Kadang kita menitiskan air mata. Banyak orang para salafus saleh itu setiap hari menangis. Memikirkan hidup ini. Kenapa ya Allah? Dan kita harus kembali.
Dan kita hidup di akhirat itu bukan 2 jam. Abadi selama-lamanya gitu. Khalidina fiha, bukan 1 triliun tahun, Pak, bukan. Gak pernah mati-mati lagi. Bayangkan kalau kita 2 jam aja sengsara miskin mengeluh terus gitu. Kita ini pekerjaan gak dapat, harga mahal, itu 2 jam, Pak, kita hidup. Mengeluhnya luar biasa. Gitu. Bagaimana selama-lamanya? Kalau kita menderita di sono. Mestinya, makanya kata Rasulullah SAW, orang cerdas itu mikirin kayak gini. Bukan orang cerdas itu mikir profesor dan seterusnya. Orang cerdas itu wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang cerdas itu adalah selalu mengintrospeksi setiap detik umurnya, usianya, dan bekerja terus-menerus untuk hidupnya setelah kematiannya. Nah, jadilah kita orang cerdas, Bapak Ibu sekalian. Karena ini ilmu biologi membuktikan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata kita ini hanya konversi dari alam ke alam saja sebenarnya ya. Ya kita dari alam ruh 40 hari, lalu pindah ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim kita pindah lagi ke alam dunia 60-70 tahun. Lalu dari alam dunia itu kita pindah ke alam keempat, namanya alam barzakh, Pak. Alam barzakh itu sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat baru abadi selama-lamanya. Tadi akhirat di surga atau di neraka. Ini perjalanan ini jangan sampai kita lalai itu. Nah, Ramadan setiap bulan itu ngingatin itu, Pak. Nah, jadi kita pastikan, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada level muttaqin, level aman. Kapanpun. Ini kita sudah punya jadwal kematian semua. Cuma kita nggak tahu jadwalnya, jam berapa, hari apa, tahun berapa. Siapa yang tahu jadwal kehidupan? Ini sudah kita terjadwal semua. Nggak ada yang nggak terjadwal semua. Kata Allah SWT, mami waraqatin, tidak ada satu daun pohon pun, Pak, di dunia ini. Berapa triliun pohon di dunia ini, seluruh dunia. Tidak ada satu daunnya pun jatuh yang kering itu. Lalu bolak-baliknya di udara sampai jatuh ke tanah, detik berapa, menit ke berapa, kecuali dicatat sama Allah. Diketahui oleh Allah. Bagaimana dengan perbuatan kita, Pak? Makanya kita sunnah baca doa, baca ayat itu yang akhir surah Al-Baqarah itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian sembunyi dari jiwa kalian atau nampak, semua dihisap oleh Allah. Jadi memang ya Bapak Ibu sekalian harus hati-hati kita hidup ini. Jemaah sekalian rahmati Allah. Oleh karenanya kata Allah harus kita tingkatkan takwa. Dalam surat Fussilat sedikit lagi barangkali. Ini sudah syuruk belum? Belum ya, sampai syuruk sedikit lagi. Kata Allah SWT dalam Al-Quran begini. Summa awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina. Ketika kami turunkan Islam ini, Bapak Ibu, berikan kepada manusia. Umat Islam itu terpecah menjadi 3. Kami kasih Quran, sunnah dan seterusnya. Manusia itu terpecah menjadi 3. Diajarkan halal haram gitu ya. Iman, takwa itu diajarkan. Manusia itu ternyata enggak langsung merespon satu sikap. Enggak. Ada 3, Pak. Yang pertama, وَمِنْهُمْ ظَلِمُ لِنَفْسِ. Ada kelompok yang menzalimi dirinya. Dia respon iman pada Allah, tapi dia juga jalan maksiatnya. Makanya disebut zalim li nafsi. Dia sholat 5 waktu, tapi makan riba jalan terus. Zina jalan terus. Korupsi jalan terus. Nyakitin hati orang jalan terus. Zalim li nafsi. Kata para ulama, ini nanti dia kalau meninggal, dihisapnya itu hisaban syadidah. Dahsyat hisapnya. Dia sholat 5 waktu, tapi maksiatnya jalan. Itu dahsyat hisapnya. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubatan nasuha. Nah, yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada kelompok umat Islam
yang hidupnya itu sedang-sedang saja. Dia sholat 5 waktu juga tidak bermaksiat. Tapi yang sunnah, ngaji, dakwah nggak ada. Dia hidup untuk dirinya dan keluarganya saja. Sedekah dan seterusnya kurang. Ya zakat dia keluarin tiap tahun. Ya. Ini banyak juga nih kelompok ini. Dia sholat 5 waktu, kemudian tapi dia tidak bermaksud kayak kelompok pertama tadi. Nah ini hisabnya hisaban yasirah. Kalau dia meninggal dihisab dengan mudah. Ada yang ketiga namanya wa minhum sabiqun bil khairat. Ada kelompok manusia bukan yang wajib saja dia lakukan, yang sunnah-sunnah semua dikerjain. Jangankan maksiat, hal-hal yang mubah saja tidak dikerjain, dia tinggalkan. Jangankan yang maksiat, yang makruh. Makruh itu seperti merokok, itu makruh. Kalau NU hukumnya merokok itu makruh. Tapi kalau beberapa negara Arab itu hukumnya sudah haram, Pak, rokok itu. Makruh itu yang hal-hal misalnya apa namanya, makan pete, makan bawang, makruh. Nah orang ini yang makruh pun ditinggal. Bahkan yang mubah itu pakai HP, 2 HP-nya. Mubah boleh aja mau 3, 5 HP tuh. Tapi dia batasi dirinya sudah 1 aja. Sebenarnya dia bisa beli mobil banyak-banyak. Mubah boleh. Tapi untuk menjaga ini gak usah lah. Terlalu boros. Orang ini Bapak sekalian, jangankan yang wajib, yang sunnah semua dikerjain. Jangankan yang sunnah, yang positif. Ada manfaatnya bagi manusia. Ini disebut sabiqun bil khairat. Kelompok ini hanya sedikit sekali. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau orang ini meninggal, itu masuk surganya tanpa hisab, Pak. Non hisab. Tidak ada proses dia. Nggak ditanya, nggak ada. Langsung masuk surga. Ternyata masuk surga kita, Bapak Ibu sekalian, harus periksa juga seleranya, selera masuk surga. Jadi jangan yang penting masuk surga, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditegur oleh Rasulullah, wahai Aisyah, ini nasihat sama suaminya. Nasihat suami ke istri itu nasihat yang mendalam, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau masuk surga itu jangan pakai hisab. Ada hadisnya begitu, Pak. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau orang cerdas, wanita cerdas. Memang kalau masuk surga pakai hisab, kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, kalau masuk surga pakai hisab, Pak, sama dengan azab. Coba, Rasulullah SAW ingin kita mikirin yang kayak gini nih, Pak, yang gaib-gaib begini nih. Kenapa sama dengan azab, Bapak Ibu sekalian? Hisab itu di akhirat, kata Allah, itu furada, satu-satu kita itu dihisab sama Allah. Bukan per komunitas, bukan. Per umat, bukan, Pak. Bayangkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa triliun manusia. Kalau bertanya satu manusia itu ditanya 10 menit. Kali saja berapa ribu tahun kita nunggu, Bapak Ibu sekalian. Nunggunya itu bukan di tempat AC, kan? Di padang mahsyar kita nunggunya itu, di hisabnya itu. Kata Nabi, kalau kalian dihisab, mau berdiri lama di situ. Dalam riwayat Nabi SAW diceritakan sama Ummu Sulaim, salah satu istrinya. Itu orang nunggu di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian. Ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang sampai di betis, ada yang sampai di pinggang, ada yang berenang sama dengan apa namanya? Dengan keringatnya. Mau kita nunggu begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, hampir setiap surat itu bicara tentang hari kiamat. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Hampir setiap surat bicara tentang hari kiamat. Kenapa? Allah ingin ngingatin kita terus-menerus tentangnya. Jangan tertipu. Orang cerdas itu nggak tertipu dengan dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, jangan goda aku. Aku tahu kamu siapa gitu. Kita harus mampu berkata begitu, Pak, pada dunia ini. Bukan berarti kita harus miskin, enggak, itu salah. Kita bisa menguasai dunia, tetapi dunia tidak menguasai kita. Itu. Para sahabat kayak gitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya tidak ingin banyak
memperlama penungguan Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah Ramadan mengingatkan kita tentang akhirat. Terus menerus Bapak Ibu sekalian. Ramadan ingin mempersiapkan kita hijrah dari dunia ini dengan aman. Konversi dari dunia ini ke alam barzah dengan aman. Di Jakarta ini Bapak Ibu sekalian, data BPS-nya 200 sampai 300 orang setiap hari konversi dari alam dunia ke alam barzah. Tiap hari Pak. Tiap hari. Oleh karenanya, kapan kita konversi itu bukan masalah. Tapi apakah sudah siap kita pindah atau belum? Itu masalahnya. Oleh karenanya kita siapkan Ramadan ini untuk mengupgrade kualitas ibadah kita Bapak Ibu. Kualitas kepribadian kita menjadi muttaqin ini. Sehingga aman kapanpun Allah memanggil kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.